saya bukan? Iya, itu yang tadi malam hubungi berapa WhatsApp. Oh ya oke. Mau ngapain konseling ya hari ini? Iya Bu. Oh ngapain konseling. Tadi di sini naik apa? Tadi kesininya naik motor Bu. Naik motor sendirian? Iya sendirian kebetulan kesininya. Ya, lagi sibuk apa? Sibuk apa ini, masih sibuk kuliah sih. Ya, masih online Iya, ya masih kuliahnya. online. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu nih, Iya. ada apa Mbak Nur Jadi, menghubungi saya? Ibu, saya punya satu masalah gitu. Oh masalah. Sama yang cerita sama Ibu gitu. Iya. Masalah apa ya? Masalahnya ini cerita langsung Ibu. Kalau mau cerita langsung ya silahkan. Kalau iya. mau mengkal dulu nggak apa-apa. Iya. Tentang apa yang saya umum aja lah. Jadi kan begini Bu ya, saya kan sekarang masih sibuk kuliah gitu, biasa aku anak kuliah gitu kan. Jadi setelah pulang kuliah gitu sama teman-teman itu kan kadang sering, kami kan di kuliah ada kayak main geng-geng gitu Bu ya, kayak misalnya rombongan gitu, mainnya rombongan gitu. Nah, pulang kuliah itu mereka ajak main, ada yang ajak kadang ke mall, kadang karaokean, main-main lah gitu Bu ya. Nah, sedangkan tugas kan banyak Bu ya, kuliah tugas banyak sekali, satu baru selesai tugas lagi baru lagi gitu. Nah, teman ini ngajak main, sedangkan kami belum selesai tugasnya. Emang sih deadline-nya emang masih sekitar 5 hari, mungkin 5-7 hari gitu. Lumayan lama juga ya. Lumayan lama, cuman udah biasa ngerjain tugas tuh itu jauh-jauh dari deadline gitu lah Bu. Soalnya kan kalau misalnya mungkin gini, dapat tugas langsung kerjain gitu. Iya, langsung kerjain. Soalnya kan itu orangnya kepikiran itu kan Bu, misalnya kerjain pun H-1 atau berapa H-2 sebelum dikumpul tuh rasanya kami sendiri yang panik gitu. Rasanya penting gitu Bu. Nah, jadi kawan ini ngajak main lah, sering ngajak main. Kami bilang tugasnya ini belum selesai, mau ngerjain. Nah, kata kawan kan gak apa-apa lah, lagian juga deadline-nya masih lama kan. Nah, lagian gak sendirian, kami juga belum kan, kata kawan kan. Tapi jadi kami tuh bingung Bu, mau nolak. Kami orangnya gak bisa gitu nolak ajakan kawan, itu kan gak enak gitu Bu. Jadi ya kami ikuti ajakan kawan tadi untuk main, jadi ngerjain tugasnya udah jadi keseringan, jadi nyampe sekali 2 kali, jadi kami jadi kebiasaan ngerjain tugas tuh H-1 sebelum dikumpul gitu. Jadi kami sendiri yang panik gitu. Kami sendiri yang panik rasanya tuh. Jadi masalahnya ini ya, kayak nggak bisa menolak ajakan teman Ya, gitu. bisa menolak ajakan. Nggak enak gitu. Nggak enak Bu. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Mbak Nur itu susah untuk menolak ajakan teman gitu ya, jadi kayak nggak enakan gitu. Saya rasanya tuh nggak enak. Kalau orang kawan aja ya pasti kayaknya bingung juga kan, dan diajak nggak enak, selalu nggak enak kan gitu. Mau nolak ajakan kawan tuh nggak enak. Kadang ada juga kawan bukan yang segeng sih Bu, bukan serombongan gitu, ada kawan dekat juga lah satu orang. Nanti gitu. dulu ya Mbak Jijan, nanti masalahnya kita ceritakan nanti dulu. Oke. Jadi gini, sebelumnya saya udah dapat gambaran nih bahwa Mbak Jijan itu apa namanya, susah menolak ajakan teman, benar gitu Mbak Nur? Iya benar. Jadi sebelumnya Mbak Nur sudah pernah ngelakuin konseling belum? Konseling belum, ini baru yang pertama kali. Oh, alhamdulillah baru teman lainnya ya. Jadi Mbak Nur belum tahu nih konseling itu bagaimana gitu kan, apa aja asas yang digunai, apa aja manfaatnya, apa aja tujuannya. Terus nanti Mbak Nur setelah saya menjelaskan mungkin sedikit lebih banyaknya mungkin Mbak Nur akan paham ya. Nah, jadi konseling ini Mbak Nur, konseling itu yang sedang kita lakukan sekarang ini, di mana saya sebagai konselor dan Mbak Nur sebagai kliennya. Mbak Nur datang ke sini membawa suatu permasalahan yang ingin diselesaikan kan, ingin kita selesaikan secara bersama-sama. Namun Mbak Nur perlu diketahui bahwa dalam konseling ini
bukan saya yang sebagai mengambil keputusan, sebagai memberi saran-saran, memberi alternatif itu enggak. Jadi kita sama-sama saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang Mbak Nur hadapi. Nah, jadi tujuannya konseling ini pun untuk mengentaskan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang Mbak Nur hadapi. Nah, jadi kalau Mbak Nur mau cerita, mau cerita, pokoknya jangan sungkan-sungkan mau cerita sama saya. Soalnya di konseling ini pun saya menggunakan asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan pakai asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini semua data, semua informasi, semua cerita dan apapun dalam suasana ruangan ini hanya kita berdua yang tahu, tidak ada orang lain. Bisa Mbak Nur lihat di sekeliling kita tidak ada siapa-siapa ya, jadi aman ya, nggak usah takut. Iya, nggak usah takut. Nanti pun juga di akhir konseling mungkin ada surat pernyataannya bahwa Mbak Nur menyetujui gitu kalau konseling ini adalah hitam di atas putihnya gitu, supaya Mbak Nur percaya dengan saya nanti gitu Mbak Nur. Nah, jadi azas yang kedua yaitu azas kegiatan. Azas kegiatan ini yang dimana Mbak Nur itu diharapkan sekali berperan aktif dalam menceritakan permasalahan Mbak Nur. Mbak Nur tuh harus aktif gitu cerita, bukan saya yang aktif tapi Mbak Nurnya yang aktif. Nah, jadi azas yang ketiga yaitu azas kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, tadi Mbak Nur datang ke sini disuruh teman atau atas kemauannya sendiri? Alhamdulillah atas kemauannya sendiri. Alhamdulillah, berarti emang benar-benar dari hati nuraninya mau datang ke sini ya. Baiklah. Jadi di azas kesukarelaan ini ya tadi itu Mbak Nur datang tanpa dipaksa, tanpa disuruh sama teman-teman atau orang tua ataupun dan lain sebagainya, atas kemauan diri sendiri gitu ya. Nah, diharapkan sekali Mbak Nur ini harus terbuka tuh dalam hal kayak ya nggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Balik lagi ke asas kerahasiaan, di mana saya akan menjaga semua perkataan, semua data yang Mbak ucapkan itu saya akan jaga. Jadi mohon sekali untuk keterbukaannya, bukan Mbak Nur saja yang harus terbuka, tapi saya pun juga harus terbuka sebagai konselnya. Nah, gitu Mbak Nur. Adapun manfaatnya nanti yang bisa kita ambil, ya mungkin ada perubahan yang lebih baik lagi yang terjadi pada diri Mbak Nur untuk kedepannya setelah melakukan konseling ini. Nah, untuk itu sampai di sini Mbak Nur paham tentang konseling? Apa ada yang ingin Mbak Nur tanyakan atau masih bertanya-tanya konseling itu apa? Cukup. Jadi Mbak Nur baru pertama kali ya itu melakukan konseling. Ya, jadi wajar lah Mbak Nur belum tahu itu konseling itu apa. Jadi setelah melakukan ini pun juga Mbak Nur tidak berpersepsi buruk tentang konseling itu apa gitu. Jadi untuk kontrak waktunya kita jalaninya berapa menit ya Mbak Nur? Di idealnya sih konseling itu idealnya 45 sampai 60 menit. Nah, jadi Mbak Nur mau yang mana? Idealnya nanti kami ada acara, ada kepentingan lain, jadi 30 menit 30 menit dulu kita coba ya. Nah, jadi kita coba dulu yang konselingnya 30 menit ini. Kalaupun nanti sampai maupun tidak, nanti bisa kita atur lagi waktunya untuk di pertemuan selanjutnya. Kalau konseling ini pun juga tidak bisa satu kali ya Mbak Nur diselesaikan, namun ada secara bertahap gitu. Jadi saya mau tanya dulu nih, kan Mbak Nur tadi kesini datang bawa permasalahan. Nah, kalau dihitung dari angka, Mbak Nur kesini perasaannya dari 1 sampai 10 perasaannya ada di mana? Kita belum ngomong bicara masalah yang belum terselesai kan masalahnya kan? Perasaannya, iya. Perasaannya di angka berapa ya? 8 minggu. 8 berarti Mbak Nur udah ngerasa terselesai kan gitu masalahnya? Oh, jadi kalau semakin tinggi terselesaikan. Jadi angka 2 mungkin 2 karena tadi permasalahannya saya belum tahu juga, Mbak Nur juga belum cerita permasalahannya ya. Oke, baiklah, jadi saya tekankan kembali dalam konseling ini saya bukan memberi nasihat, memberi alternatif ataupun memberi solusi-solusi untuk jalan keluar dari suatu permasalahan yang Mbak Nur hadapi. Jadi
kita sama-sama bekerja sama untuk mencari jalan keluarnya gitu Mbak Nur. Saya tekankan kembali ya, Mbak Nur harus aktif, jangan takut-takut untuk bercerita. Saya akan semaksimal mungkin membantu Mbak Nur dalam menghadapi masalah Mbak Nur ini. Jadi ya sama-sama lah kita gitu kan. Baiklah, kalau boleh saya tahu nih Mbak Nur, ada apa? Ya seperti yang udah saya ceritakan di ibu tadi ya, yang punya masalah yang tadi itu sulit untuk menolak ajakan teman tadi, baik dari teman segeng atau segrup gitu kan Bu, ada juga kawan deket sih Bu. Dia bukan segrup teman deket satu orang gitu, dia sering tiba-tiba udah nyampe depan kosan gitu ya. Dia udah ada ngabari, udah ada bilang apa, udah depan kosan kan, ngajak main lah, kadang ke mall, kadang belanja itu main, sedangkan kami ini tugasnya belum gitu. Emang dibilangnya masih lama, cuman kami tuh itu tadi lah udah biasa ngerjain tugas gitu kan, H-7 atau H-5 sebelum deadline kan. Nah, dianya ngajak main hampir setiap hari sih, kadang gitu, nggak cuma hari ini aja, kadang hampir setiap hari. Nanti yang hari ini yang satu orang tadi yang sering jemput ke kosan, nah, nanti yang hari berikutnya kadang ganti-gantian gitu Bu. Kadang kalau nggak yang kawan grup tadi, yang segeng tadi, kadang dia ini yang satu orangnya sering yang ke kosan nyamperin kalau yang bukan dari teman satu geng ya. Dia sering jemput, itu kami sama aja sih, baik dari kawan yang segeng itu sama kawan yang cuma satunya sering ke kosan jemputin, sama aja kami sama-sama nggak enak menolaknya. Itu kok diajak pasti bingung sih, tapi akhirnya ya udah nggak bisa menolaknya, akhirnya ikutlah itu apa kawan kan, ikut akhirnya kerjain tugasnya pas mepet-mepet mau itu H-1 apa H-2 gitu. Seringnya sih H-1 malah. Udah kebiasaan, akhirnya jadi hampir kebiasaan, bukan sekali dua kali setiap mata kuliah semuanya kayak gitu. Jadi semua mata kuliah dikerjain secara deadline gitu. Mainnya juga hampir tiap hari kan, ganti-gantian dengan kawan. Jadi saya mau tanya dulu nih, jadi yang tadi kan Mbak Nur bilang kalau itu kan ada teman yang dari satu geng, terus ada yang dari yang luar geng. Nah, dari yang kedua teman Mbak Nur ini yang lebih sering mengajak main itu yang dari dalam geng atau yang dari luar geng? Itu yang lebih sering sih yang geng tadi itu. Sering yang geng ya. Jadi bagaimana itu kalau seandainya mereka datang ke kos, itu mereka ngapain gitu? Kok sampai Mbak Nur mau gitu untuk mengikut ajakan mereka gitu? Ini Bu, misalnya orangnya datang ke kosan gitu, jemput juga lah, yang kadang yang kawan yang itu yang geng tadi itu jemput juga kan. Nanti dia datang, ayolah kita main ya, kita ngomong, kita nonton gitu kan. Nah, aman, ini tugasnya belum, tugas aku belum gitu kan, yang deadline-nya masih lama kata dia kan, deadline-nya masih lama juga, selalu lah, aku juga belum kata dia kan. Aku nggak sendirian katanya, nggak sendirian, belum ngerjain tugas, tapi sudah kan. Terus tuh dia juga ayolah gitu, mojok-mojokin kami terus kan Bu. Terus tuh dia juga ngomong kayak nanti aku traktir katanya kayak gitu kan Bu. Nah, terus kami juga akhirnya kami ya keenakan menolak ajakan teman lah, itu kami lulus juga ikut lah dengan orang itu main sama-sama, akhirnya tiap hari ya ke mall, yang kadang karaoke, kadang nonton, kadang shopping, itulah Bu. Nah, main-main. Dari cerita Mbak Nur tadi, Mbak Nur kan lebih sering main sama temennya satu gengnya. Nah, terus itu ya sering karaoke, nonton, terus main-main di mall pokoknya gitu. Nah, itu untuk teman-teman Mbak Nur sangat berpengaruh atau enggak, untuk apakah mereka mengerjakan tugasnya selalu ngumpul atau keteteran atau gimana gitu? Itu mereka yang kawan yang segeng tadi. Iya, kan satu kampus kan tadi katanya. Kadang ada yang keteteran, ada yang ngumpul juga gitu. Ada yang kawan segeng tuh akhirnya
akhirnya dia udah ngumpul juga, ada juga yang keteteran yang ngumpul juga kayak gitu. Nah, kalau itu kan dari yang teman Mbak Nur tadi kan. Kalau dari Mbak Nurnya sendiri bagaimana? Tetap itu ya, tetap apa ngumpulan, cuman saya bilang kadang hamil satu, jadi kami panik apa namanya, bingung sendiri. Biasanya kan udah hamil 5 atau hamil 7 kami udah ngumpulin dulu. Pokoknya misalnya di pagi kami kuliah kan dikasih tugas langsung, nah sorenya langsung kami kerjain gitu. Jadi pagi langsung sorenya langsung kerjain gitu. Nggak ngulur-ngulur lagi, nggak bisa nggak lagi, walaupun lah kumpulnya seminggu lagi gitu. Jadi berpikirnya pun juga lebih santai ya, nggak digenjot gitu waktu kayak deadline gitu. Jadi kalau dari Mbak Nur sendiri selalu mengumpulkan tugas, betul begitu Mbak Nur? Ya, Selalu tahu mengumpulkan tugas. mengumpulkan, cuman gara-gara sulit menolak ajakan teman tadi, kadang tadi ngumpulinnya hamil satu gitu. Nah, sejauh ini kalau Mbak Nur mengerjakan tugas dari sebelum deadline itu apakah efektif ataukah nggak efektif juga sama yang dekat deadline? Bagaimana ya Mbak Nur? Kalau yang misalnya dekat-dekat deadline itu kurang efektif banget. Iya. Kurang efektifnya kenapa kalau boleh Kalau tahu? kurang efektifnya tuh karena kan misalnya hamil satu kadang kami ngerjainnya tuh begadang gitu sampai malam tuh kan, karena hamil satu saya pagi kumpul nih, besok pagi, malamnya nih sampai kami begadang tuh kan, jadi ngerjain tuh sudah ala kadarnya lah, itu yang jadi gitu, Ngumpul gitu ya. jadi tuh kurang maksimal yang kita kerjain tadi tuh. Jadi udah yang penting jadi itu masing-masing buatnya kan, ya udah. Jadi secara ya sembarangan buatnya, asal jadi aja, yang penting ngumpul gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya ngerjakan sebelum dekat deadline itu bagi Mbak Nur itu efektif ya? Mengerjakan sebelum dekat ya deadline. efektif karena kita bisa ngerjainnya tuh apa ya, lebih maksimal gitu kan. Jadi kita nggak terburu-buru, santai, jadi ngerjain tuh apa, tenang gitu Bu, Enggak kiranya kan nggak diburu-buruin waktu gitu kan. Nah, jadi dari keterangannya atau cerita Mbak Nur yang sudah Mbak Nur sampaikan kepada saya, masalahnya ini ada yang pertama, Mbak Nur nggak bisa mengatur, nggak bisa menolak ajakan teman. Yang kedua, Mbak Nur kurang bisa untuk mengatur waktu mungkin ya. Yang ketiga, mungkin Mbak Nur bisa memperbaikilah gimana caranya gitu. Nah, jadi dari Mbak Nur cerita tadi, Mbak Nur kan udah bilang kalau yang temennya tadi keteteran, Mbak Nurnya pun juga ikut kayak panik ngerjain waktu dekat deadline. Nah, kalau untuk masalah nilai, Mbak Nur selama mengerjakan dekat-dekat deadline itu, nilai Mbak Nur gimana? Apakah lebih buruk dari sebelumnya atau malah lebih bagus dekat deadline? Jadi semenjak kami ngerjain deket-deket deadline itu kan Bu, karena ngerjainnya tadi ini masing-masing asal jadi, yang penting buat gitu. Jadi IP yang semester kemarin kan kami lebih sering ngumpulnya atau buat tugasnya kan jauh-jauh dari deadline itu, IP-nya lumayan. Jadi semenjak sering ngerjain tugas dekat-dekat deadline itu, IP-nya turun dari semester yang kemarin. Kalau yang semester dulu masih itu jauh-jauh deadline, rasanya kan jarang, masih belum terlalu dekatnya, belum ada geng akrab gitu, ya. akrab. Masih semester 1 masih baru dulu kan Bu, masih itu anak baru. Nah, semester 2 udah akrab, udah mulai buat grup kayak geng itu, sudah mulai pengaruh lah, orang tuh ngajar, kami mau nolaknya tuh nggak enak. Jadi itu. Nah, jadi sejauh ini Mbak Nur sudah tahu belum dampaknya kalau Mbak Nur itu selalu mengikuti ajakan teman tadi untuk perkuliahan Mbak Nur, tuh dampaknya seperti apa, yang terburuknya dulu? Dampaknya sih kalau menurut kami sih itu ke IP tadi tuh. Rasanya tuh kalau turun kan, aduh, apa ya, kecewa rasanya. Dari yang IP kemarin lumayan tinggi, jadi turunnya drastis banget. Turunnya drastis. Jadi orang tua pun
hal ini atau Orang tua ada kadang nanyain kan, terus tuh nanyain tentang teman juga ada sih, kadang tentang nilai yang tadi kan. Cuman kami kadang nggak berterus terang juga sih sama orang tua kan. Kalau teman sering kayak gini takutnya kami yang kena marah gitu. Jadi tidak ada cerita-cerita sama orang tua, ini lah baru ke ibu. Oh, baru ke saya aja ceritanya ya. Oke, jadi waktu orang tua Mbak Nur menanyakan hal ini, Mbak Nur mengasih jawaban ke mereka itu seperti apa? Kami bilang ya IP-nya turun itu karena ada materi yang dikasih dosen kan, kadang kan dosen nggak selalu ngasih materi, kita sendiri yang nyari materi kan, kita sendiri yang jelasin, jadi kadang tuh kurang paham. Mungkin yang kita pahami cuma yang kita buat yang di kelompok kita itu, kalau kelompok yang lain nggak kan. Jadi kayak masa bodoh gitu ya. Jadi kami alasannya itu lah sama orang tua. Oh, alasannya itu. Jadi tanggapan orang tua bagaimana? Tanggapannya ya kecewa juga sih kan, turun kayak itu ya, tingkatkan lagi lah belajarnya katanya, walaupun materinya cari sendiri ya dipelajari semuanya gitu, walaupun itu kan yang kelompok ini cuma bahas ini, akan membaca juga lah ya kelompok lainnya gitu ya, paham semua materinya. Nah, jadi begitu. Jadi orang tua belum tahu sebenarnya kejadiannya bagaimana gitu kan, kronologinya ngapa sampai IP Mbak Nur ini dari semester sebelumnya itu turun. Nah, jadi tuh mungkin saya mau ngajakin Mbak Nur dulu nih. Saya ini ada suatu teknik, itu teknik asertif dimana dengan bermain peran gitu. Bagaimana untuk kita bisa mengatur bagaimana cara menolak ajakan teman secara baik dan benar. Jadi ketika nanti teman Mbak Nur itu datang ke kosan atau mau ngajak Mbak Nur main, ngomong, karaoke dan lain sebagainya, ya mungkin saat ini dengan cara Mbak Nur menolaknya dengan yang baik, mungkin Mbak Nur bisa teman Mbak Nur bisa mengerti gitu. Nah, bagaimana, apakah Mbak Nur mau melakukan ya teknik ini? Boleh Bu, boleh. Nah, boleh ya. Nah, gimana saya di sini berperan sebagai temannya Mbak Nur. Nah, Mbak Nur sebagai diri Mbak Nur sendiri. Mungkin kita agak lebih enak gitu, kita bisa bertukar posisi gitu ya, jadi kayak lebih dapet gitu. Mbak Nur di sana. Nah, saya di sini sebagai itu ya, Mbak Nur sebagai temannya Mbak Nur. Nah, Mbak Nur sebagai Mbak Nur. Gitu. Oke, Nur, ayo dong kita main itu, keluar yuk, kita ke mall yuk, ngomong kita. Aduh, gimana ya, ini tugas masih numpuk, tugas yang ini belum, dan deadline-nya masih semingguan lagi, nggak bisa sih, aku mepet-mepet deadline-nya jadi kepikiran gitu. Alah, nggak apa-apa lah, kan deadline-nya masih seminggu lagi, masih lama. Hamin 3 aja masih bisa dibuat. Ngapa sih buru-buru sekali? Gimana ya, enak jadi yang jauh-jauh dari deadline itu lah. Udah biasa nanti jadi pening sendiri gitu, panik kalau nggak jauh-jauh dari deadline. Nur, kami aja belum. Masa kamu udah mau ngerjain sih? Ayolah, nanti kami bandarin lah, kami jajanin. Gimana? Yuk. Ya boleh. Nah ya oke. Kamu siap-siap Gi ya. Aku tunggu di depan ya. Oke. Bentar ya, siap-siap dulu ya. Nah jadi itu seperti itukah ajakan teman Mbak Nur untuk merayu-rayu Mbak Nur agar pergi ke ikut sama mereka gitu? Ya Bu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kita tukar lagi, namanya ini teknik role playing, itu kayak bertukar peran gitu. Jadi kita tukar lagi posisinya, ya tukar posisi lagi, untuk saya berperan sebagai Mbak Nur dan Mbak Nur sebagai temannya tadi. Kita tukar lagi posisinya. Bentar Bu ya. Iya. Mbak Nur bisa di situ. Berhasil. Ya. Nah,
Jadi saya sebagai Mbak Nur ya, dan Iya. Mbak Nur sebagai temannya. Nah, Nur, ayo kita main, kita ngomong yuk. main- Rame-rame nih. Aduh gimana ya, kan lagi ngerjain tugas. Tugas masih masih lama, masih seminggu lagi dah itu. Walaupun masih seminggu kan mau dikerjain dari sekarang biar nanti enggak keburu-buru waktu dekat deadline. Slow lah, Norita juga belum nih. Jadi slow lah, kita rame-rame, nggak sendiri. Maaf ya, aku bukannya nggak mau ikut atau kayak gimana gitu. Soalnya ya dari segi uang pun aku juga nggak ada kalau untuk ke mall gitu. Jadi dari segi yang lain pun juga kayak misalnya tugas pun aku nanti takutnya keteteran gitu. Jadi kalau seandainya kalian mau pergi ke mall main gitu ya mainlah, nanti kalau seandainya tugas aku udah selesai mungkin besok atau apa nanti ayo kita main gitu. Kami bandarin lah nanti. Enggak, Tugasnya juga kita buat sama-sama lah gitu. gimana ya kalau tugas dibuat sama-sama sih ya, kalian kan biasanya buat tugas tuh secara deadline ya, jadi saya apalagi kalau buatnya rame-rame jadi tuh ya tahu kan kalau misalnya buatnya rame-rame jadi tuh cuma satu orang yang kerja gitu. Jadi kalau kalian mau pergi pergilah, kalau masalah dibandarin atau apa ya enggak lah, aku mau ngerjain tugas aja. Soalnya aku takut nih nilai IP ku turun. Di semester lalu kan nilai IP ku tinggi, jadi aku harus bisa mempertahankan karena ya aku di sini tugasnya untuk belajar bukan untuk nge-mall gitu. Jadi ada kewajiban yang harus aku penuhi dulu selain untuk nge-mall dan lain-lainnya. Jadi tugas itu bagiku nomor satu. Kalau kalian mau pergi ya silahkan pergi tanpa aku, tapi kalau seandainya tugasku udah selesai nanti mungkin aku bisa gabung dengan kalian gitu, ngajakin kalian keluar gitu. Tapi kalau untuk sekarang tugasnya aku selesaikan dulu, nanti baru aku main ketika tugas saya udah selesai. Jadi maaf ya, bukannya nggak mau, bukannya apa gitu. Jadi mohon maaf banget. Jadi oke baiklah kalau begitu Nur, kami pergi dulu ya. Iya. Nah jadi begitu Mbak Nur. Jadi dalam tadi itu kan Mbak Nur bisa berperan sebagai temannya Mbak Nur, dan saya juga bisa berperan sebagai Mbak Nur dan sebagai temannya Mbak Nur. Nah kurang lebih apakah sama seperti itu? Iya. Kurang lebih ya. Jadi Mbak Nur bisa gini, bisa nolaknya secara halus gitu. Ya aku lagi sibuk nih, dan gitu kan lagi sibuk ngerjain tugas, aku nggak bisa ngerjain tugas dekat deadline. Terus apa namanya, bisa juga bilang kalau Mbak Nur tuh lagi nggak ada uang. Kan biasanya anak kos kan uangnya ya terbatas gitu kan, nggak semuanya. Ya kata Mbak Nur, dari cerita Mbak Nur tadi kan ngerjain apa tuh namanya, ngerjain tugas dekat waktu. Terus kalau misalnya ya namanya anak kos itu kan ya uangnya gimana gitu kan, nggak selalu bisa uangnya mau harus di rem sedikit kan, nggak. Apalagi dengan kata Mbak Nur, temannya hampir setiap hari ngajakin nonton, ngajakin ke mall, itu kan paling tidak itu kan mau minum gitu kan. Kalau mau minum kan ya minum lah setidaknya kan, kalau makan ya masih bisa ditahan. Kalau minum itu kan ya walaupun kalau di mall ya harganya satu minuman bisa untuk beli iya, dua makan bakso. jadi yang itu tadi Mbak Nur. Jadi kalau Mbak Nur ngikutin teman-teman Mbak Nur, terus ngikutin kemauan teman Mbak Nur, misalnya pergi ke mall, terus ngerjain tugas yang ada deadline, juga nanti ya banyak dampak negatifnya ya Mbak Nur. IP Mbak Nur turun, orang tua Mbak Nur kecewa, Mbak Nur juga stres karena tadi itu mengerjain tugasnya dekat deadline. Terus juga banyak lah yang Mbak Nur harus pertimbangkan gitu. Ini dampak yang negatifnya. Kalau dampak dari segi positifnya, kalau Mbak Nur tidak mengikuti ajakan teman secara halus tadi, Mbak Nur bisa mengatakan seperti itu ya. Jadi dampak positifnya ya Mbak Nur lebih santai. Waktu mengerjakan tugas tuh pikiran Mbak Nur itu tidak buyar, tidak kayak harus digenjot nih lagi jam ini. Kalau jadi kayak digenjot gitu, kayak di buru-buru lah gitu kan. Jadi Mbak Nur bisa santai ngerjainnya. Terus juga
Mbak Nur ngerjain juga secara maksimal, tidak terburu-buru, tidak sembarangan ngerjain, yang Mbak Nur pasti baca dengan teliti gitu kan. Kalau seandainya deadline tuh Mbak Nur ngerjain itu kan ya ini mungkin masuk Mbak Nur masukin gitu kan, jadi nggak efektif gitu. Jadi dampak positifnya pun Mbak Nur ya dengan menolak tadi kan uang Mbak Nur tidak keluar gitu untuk minum, untuk makan. Jadi lebih bisa menabung, lebih hemat gitu kan. Nah kalau itu sih dari dampak positif sama negatifnya dari yang saya udah katakan tadi. Jadi gimana pendapat Mbak Nur kalau begitu? Apakah Mbak Nur mau menolak atau bagaimana? Ya, baik Bu, besok saya coba untuk menolak ajakan teman dengan cara menolak yang halus seperti yang Ibu tadi. Nah, dan juga lagi dampak negatifnya ini terlalu banyak ya. Terus Mbak Nur nugasnya sampai begadang. Dengan Mbak Nur begadang, mata Mbak Nur jadi bengkak, jadi kayak mata panda gitu kan. Terus jadi apa namanya ya, kesehatannya juga kurang fit gitu, kurang bagus, jadi sering mudah sakit gitu kan. Apalagi sekarang ini kan Bu, Mbak Nur itu lagi maraknya virus corona, jadi daya tahan tubuh kita tuh jadi nggak boleh tidurnya sama bergadang. Jadi Mbak Nur ya usahain lah kalau udah capek, udah apa ngerjain tugas gitu kan, usahakan istirahat dulu, nanti baru disambung hari esoknya, jadi bisa santai, nggak seperti teman-teman Mbak Nur yang waktu dekat deadline baru keteteran gitu. Jadi begitu sih Mbak Nur. Jadi dari Mbak Nur mau milih yang mana gitu? Saya nyoba untuk itu berubah tadi kan coba untuk nolak ajakan teman, tapi caranya dengan cara yang halus tadi, cara menolaknya. Gitu ya. Nah kira-kira kapan ya itu Mbak Nur akan melakukannya? Karena ini hari Sabtu ya Bu, orang kan nggak kuliah. Mungkin besok, mungkin hari Senin kalau ada dikasih tugas lagi masa nggak dikerjain. Nah Senin misalnya orang tuh ngajak main lagi kan langsung langsung ditolak gitu ya secara halus. Jadi Mbak Nur akan melakukannya hari Senin. Jadi kalau dihitung secara angka kembali dari sebelum tadi kan Mbak Nur mengatakan sebelum proses konseling ini angkanya ada di angka 2 karena permasalahannya belum belum terselesaikan, belum Mbak Nur ceritakan. Jadi kalau sudah ini kan udah ya menimbang waktu juga hampir ya 30 menit, Mbak Nura juga mau itu kan mau ada acara. Jadi bagaimana perasaan Mbak Nur setelah melakukan konseling ini? Kalau dihitung dari angka lagi dari skala 1 sampai 10 berapa? Itu perasaan sekarang ini menurut angka 10 sih. 10 udah puas, udah lega, udah menemui jalan keluarnya sih. Jadi udah tahu gitu gambarannya ya. Jadi Mbak Nur bisa melakukan itu. Cara menolaknya dengan yang baik, yang halus. Saya yakin dan percaya Mbak Nur pasti bisa melakukan ini dengan kata yang itu ya, jangan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang lembut, biar supaya temannya tuh ngerti kenapa Mbak Nur gak mau pergi bareng mereka. Mbak Nur bilangin lah, takut nanti ibunya jelek, takut apa, banyak segi faktor-faktor yang lain seperti itu ya Mbak Nur. Nah kalau begitu bagaimana Mbak Nur? Kita sudahin dulu konseling. Sudah 20 menit. 20 menit, oke. Kalau begitu saya yakinlah Mbak Nur bisa menolak ajakan teman tadi. Bisa. Kami terapkan ya Bu. Terima kasih Bu. Pulang lagi ada acara. Oh iya, makasih ya Mbak Nur. Terima kasih juga. Terima kasih Mbak Nur.